Oke, selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Kabar Anda bagaimana? Sehat kan? Karena mendekati akhir tahun ini kesehatan Anda juga penting gitu loh. Selain mental, kesehatan juga penting. Makanya tetap isi perut Anda gitu. Jangan sampai nggak makan. Ini gara-gara hutang pinjol dia sampai nggak makan 2 hari, 3 hari. Kalau Anda sakit, siapa yang mau menyelesaikan ini? Ya. Jadi pikirkan juga kesehatan kita gitu loh. Boleh-boleh aja sih kita menghadapi masalah, diberi tekanan, diancam, diintimidasi. Kita merasa ketakutan, sah-sah saja, namanya juga manusia normal. Tapi sampai ketakutan Anda itu mencelakai diri Anda, ini ada yang gak sehat dalam diri Anda. Ini yang perlu diperbaiki ya buat teman-teman semuanya. Oke, ini entah pinjol legal apa lah ini ya kan, yang mau memperkarakan debeturnya ke tindak pidana penggelapan. Kacau nggak ini? Ini sudah kacau banget gitu loh. Jadi memang nggak salah menjelang akhir tahun ini berbagai macam versi akan dilontarkan ya untuk menakut-nakuti si debetur yang telat bayar ya. Tapi teman-teman semuanya yang telat bayar di pinjol legal manapun, Anda simain video ini sampai habis, jangan Anda skip juga. Ini mau menerangkan sama Anda biar Anda paham ya, biar Anda tahu juga kalau Anda misalnya mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Tapi sebelumnya silahkan disupport dulu channel ini, didukung dulu. Mudah-mudahan dengan sentuhan sedikit dari supportan Anda itu menjadikan channel ini makin berkembang. Dan pastinya video-video ini direkomendasikan kepada orang-orang yang tepat di luar sana yang membutuhkan informasi. Dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini tetap berkembang ya. Oke, di sini Anda boleh lihat di sebelah saya, itu saya sensor namanya mungkin ya. Assalamualaikum Bang Medi, perkenalkan nama saya Tuzi Poin aja ya Bang. Saya dapat ancaman WAS pinjam. Apakah ini benar akan terjadi? Mohon bantuannya dan solusinya Bang. Terima kasih. Oke. Sebelum saya membahasnya buat teman-teman semuanya, kenapa orang-orang bisa terjadi gali lubang tutup lubang? Karena rasa takut, karena rasa tekanan. Dan ini adalah ilmu marketing yang diterapkan oleh pinjol untuk menjangkau Anda ke daerah. Ini strategi pinjol loh. Ya, pinjol mempunyai strategi untuk menjangkau Anda dari jarak jauh adalah menakut-nakuti diri Anda dulu. Mereka bentukkanlah Anda bagaimana Anda akan berada kepada titik mentok. Anda akan merasa tertekan, Anda akan merasa dikucilkan, dan Anda akan merasa ketakutan. Di saat itu ada pada diri Anda, berbarengan akan terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, ini salah satu strategi. Dan alhasil pinjolnya juga berhasil melakukan itu semuanya. Nyatanya dari Bapak yang bertanya ini, apakah ini benar-benar akan terjadi? Mohon bantuan dan solusinya Bang. Dia setengah nih, 50% percaya, 50% tidak percaya. Tapi dia mengalami rasa takut hampir 100%. Sehingga dia carilah upaya untuk menjawab ketakutan dia ini. Benar nggak teman-teman semuanya seperti itu nggak? Hati-hati, itu strategi pinjol. Ketika dia mengirimkan chat WhatsApp sama Anda ketakutan, si pinjolnya berhasil. Kan saya selalu bilang sama Anda, satu-satunya keberhasilan debt collector dalam menagih adalah membuat Anda ketakutan. Selagi Anda masih ketakutan, debt collector dikatakan berhasil. Ya, karena besar kemungkinan dia akan mengarahkan Anda ke perilaku yang nggak baik, gali lubang tutup lubang. Anda akan mencari talangan-talangan dana. Anda akan menggadaikan dan menjual aset-aset Anda. Ya, pahami ya strategi dan marketing pinjol. Kalau nggak mungkin dia mau memberikan dana Anda, sementara Anda entah di mana, mereka entah di mana. Hanya modal KTP. Ya, mustahil. Tapi karena ada kekuatan data Anda yang lebih valid di handphone Anda, karena dia tahu watak manusia ini, pasti yang namanya hutang tidak mau diketahui orang lain, dari situlah mereka bermain. Ya, makanya saya seimbangin dengan lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Kalau Anda tidak terima dengan malu sesaat, siap-siap Anda akan hancur selamanya. Di balik kehancuran ini akan terjadi kementokan, dan Anda akan ikut juga ke barisan saya dengan gagal bayar.
Ya, jadi kalau sudah paham strategi pinjol, insya Allah ketakutan Anda akan berkurang. Tapi kalau nggak paham strategi pinjol, jangan coba-coba. Oke? Lihat di sebelah sini, dia tadi bilangin itu dari S-Pinjam. Tapi kita lihat dulu. Di sini memang ada logo Shopee yang dipakai dengan foto profilnya. Ya, apakah benar ini dari DC Shopee atau tidak? Kita lihat dulu. Apakah dia menyebutkan nama aplikasi? Sesuai informasi sebelumnya, penagihan data Anda akan kami alihkan kepada pihak berwajib dan sedang dalam proses pelanggaran kesepakatan waktu pembayaran One Prestasi dan akan dinaikkan perkara tindak penggelapan uang jika tidak ada pembayaran lunas sampai hari ini. Dah, dari sini barulah kita bermain dengan logika. Oke, dia mau menaikkan kita ke dalam perkara tindak pidana penggelapan uang, tapi kasus itu akan ditutup kalau kita sudah melakukan pembayaran hari ini. Ya, sementara di atas mereka menyampaikan kita pelanggaran kesepakatan waktu pembayaran atau One Prestasi. Sementara itu kita dibebankan dengan denda. Kan itu yang disebut dengan One Prestasi, ada kesepakatan. Ya, tapi poin si DC ini teman-teman selalu membacanya pelanggaran kesepakatan, dinaikkan perkara tindakan penggelapan, padahal DC-nya bukan di sana. DC-nya ada di sini. Anda jika tidak ada pembayaran lunas sampai hari ini, ya, jadi dia memaksa dan melakukan penekanan kepada Anda, selesaikanlah, bayarlah. Ini hanya pemanis saja dalam strategi mereka melakukan penagihan, karena mereka semuanya punya strategi loh, punya trik, punya marketing, bagaimana jalurnya. Kalau ini ada si debetur yang susah, dari sisi mana kita, kayak gini debeturnya dari sisi mana, berbagai macam sisi. Tapi konsepnya memberikan dulu ketakutan pada diri Anda supaya mereka menjadi remote pengendali untuk mengontrol Anda dari jarak jauh. Ya, kita lanjutkan. Tindakan kami dilakukan guna pengambilan hak kami agar elektabilitas pendapatan perusahaan tetap terjaga. Pihak berwajib bertugas menyelenggarakan mediasi dilakukan agar terjadi kesepakatan pembayaran di aplikasi sesuai ketentuan waktu pembayaran. Ya, jadi nggak usah percaya akan adanya pihak kepolisian. Ya, atau pihak polisi akan datang ke rumah Anda. Kalau sifatnya pihak kepolisian hanya sebagai penengah dalam suatu mediasi, ini jatuhnya ke One Prestasi. Ya, adanya cacat janji, ingkar janji, jatuhnya ke Perdata. Lanjutkanlah ke Perdata, tidak ada hubungan dengan kepolisian. Tapi yang lucu di sini, walaupun si debetur tadi menyampaikan, oh ini dari S-Pinjam, oke, kita memang melihat ada foto profil Shopee yang dipakai oleh si penagihnya. Tapi di dalam kalimat ini mereka tidak pernah menyampaikan nama aplikasinya. Ya, kecuali mereka sampaikan coba Anda lakukan pembayaran ke Shopee S-Pinjam atau Pay Later seperti contoh-contoh yang saya munculkan di sini. Ya, kesimpulannya buat teman-teman semuanya, apapun chat yang dilakukan oleh debt collector, yang namanya debt collector itu adalah ujung tombak dari sebuah perusahaan perbankan. Ketika ada nasabah yang macet, ketika ada nasabah yang telat bayar, ini adalah bagian dari debt collector. Dan debt collector ini dibekali dengan strategi melakukan penagihan. Tapi sayang, strategi yang diterapkan pinjaman online berbeda dengan strategi yang diterapkan oleh bank-bank konvensional. Karena pinjaman online tidak ada anggunan, tidak ada kita jaminkan fidusianya di sana, sehingga yang dijaminkan adalah harga diri Anda, nama baik Anda, data-data Anda. Habis itu sisi-sisi yang selalu Anda takuti, salah satunya adalah diproses ke jalur hukum. Ya, padahal si pinjolnya sendiri tidak berdaya. Hukum pinjolnya aja abu-abu ada di Indonesia. Hanya saja mereka dilabeli oleh OJK. Makanya kemarin-kemarin itu OJK geram dengan Anda. Sampai dibilang OJK, banyak warga RI tidak tahu diri. Ya, padahal OJK buta solusi. OJK sama aja menyediakan pinjol,
tujuannya buat masyarakat. Awalnya memang KPR-nya adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, tapi setelah itu si pinjolnya menghisap semua kekayaan atau uang, harta, benda yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Itu akhirnya memang KPR awalnya enak, ya. Bahkan OJK juga nulis juga yang terbaru tuh, bentar lagi liburan, hati-hati menggunakan pinjol ilegal. Diingatkan Anda, hati-hati menggunakan pinjol ilegal. Kalau mau minjam, pinjam aja ke pinjol legal. Itu aja yang nggak mereka ucapkan, ya kan? Tapi mereka juga selalu menghimbau, gunakan selalu pinjol legal, terverifikasi, terdaftar di OJK. Seakan-akan tidak ada terjadi apa-apa. Pinjol legal sudah taat aturan, sudah patuh semuanya. Padahal kalau konsepnya seperti ini dilakukan pinjol legal. Walaupun mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, tapi jelas ini pinjol legal. Karena kalau pinjol ilegal, dia dengan lantang menyebutkan nama aplikasi, supaya ketika debitur tahu, debitur bisa mengarah pembayaran itu harus dibayar kemana. Ya, jadi buat teman-temanku semuanya, Anda yang sudah masuk ke YouTube Solusi Hutang MB, ini adalah strategi pinjol yang dilalui oleh debt collector untuk menjangkau Anda dari jarak jauh. Apa yang harus kita lakukan Bang untuk kedepannya? Cukup Anda abaikan, nggak perlu Anda tanggapi. Kalau rasanya Anda tidak tahan menengok chat WhatsApp terus ada, putus komunikasinya. Karena satu-satunya sumber masalah ketika kita telat bayar adalah menerima chat WhatsApp, menerima telepon, menerima email. Seandainya 3 hal itu tidak kita lihat lagi, insya Allah ketakutan itu tidak akan ada, ya. Tahu ya apa yang harus teman-teman lakukan buat kedepannya? Mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan dengan Anda sudah paham dengan strategi pinjol, tidak ada lagi yang ketakutan, atau yang ketakutan akan berkurang buat kedepannya. Jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brony. Wassalam.